Alhamdulillah. Igor, siapa Igor ini? Yogi dah. Baik, alhamdulillah. Rawan, Raffi, Superman ini siapa? Saya nggak punya murid namanya Superman deh. Bisa di-share fotonya belum nggak anak-anak? Ada page multimedia. Iya, siapa PJ Multimedia itu? Apa? Oh, iki Gantian. laptop iki mari digawe, Pak. Sopo iki wingi? Kalau wingi parah jene. Aku malah kate gawe PR IPM SMK. Ngeri kan? Ya apa iki Mar ganti nih Mar? Rename. Nanti Bisa kita di-rename. ngeri lah. Tuh. Bisa di-rename. Gitu. Halo, cek. Adit. Yusrin. Salam Bapak. Ini dorong pecahan ini iki Mar. Salah gini. Apa multimedia lagi? Pernah ketemu itu siapa? Yogi kapan gimana? Sopo PJ multimedia lagi? Wah, Aku. Yogi tambah lemur ya. ada ngeri. Iya, Pak. Tapi ini gak pernah. Kaget mangan. Akan mangan nih Yogi ini. Siapa lagi? Kaget mangan, Pak. Nah, iki aku golek carane iki lho. Iso, kok nang laptop pun gak iso. Apa Superman yang mau? Laptop Dava. Iya, Pak. Burik. Sejak kapan jadi Superman? Tinggi, Pak. Sapari. Kita ganti ini, Pak. Tuh, nang diganti nih. Kangen sopo sih? Bintang Ramadan ada bintang Ramadan. Ada, Pak. Wajahmu kelihatan, Bin. Wajah, nggak punya, nggak ada. Nggak sulit. Wida, tak? Dalam Seragaman tadi. Pakai seragam tadi, Pak. ya, nggak apa-apa, wis. Bebas ya, nggak apa-apa. Wis. Iya. Oh, bebas ya, Pak. Ya wis. Ya. Terus aku pakai seragam. Lepas baju. Bebas dah, Pak. Sama aja ketok pelajar. Sekolah ning omah kok gak seragam. Aja bolos online lo ya. Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah terserah 11. Tambah sifat. 11. Biasanya 10 aja ada 13. Kurang berapa ini? Berarti kurang 12 ya. Nggih. Rene Dava apa ya, Rene Dava itu. Mentang-mentang green screen. Yellow screen. Ro. Tapi kursi ini gak tembus. Iya. Parah itu. Nah, kamar cap tuh green Bintang screen. Ramadan. Bintang Ramadan. Kan warna hijau San. Jenengmu gantian. Bisa green screen gak sekali seneng. Kalah. PJ multimedia. Par, ngonmu seneng, ngonmu kami tek-tek, Par. Ngeri, Par. Government. Government. Lanjut. Ini bagus sumpah. Kangen sekolah antar ya. Ya aku ngutak. Jangan koles aku. Raffi sudah masuk belum Raffi? Astagfirullah. Raffi Alfa. Udah, Pak. Ini saya. Gak ada kamera. Oh, Pakai kan? Belajar apa, Pak?
ini mau menyampaikan beberapa informasi mengenai apa? Daring. Materi mengenai tugas, kemudian PSG, kemudian masalah praktek nanti. PSG. Prakteknya di mana Pak ya? Oh, dari siapa kan PSG? Amar di Amar. Ndi Raine Amar. Amari mesti Aku hoax. ngomong ya. Loh, Ngomong ngono ya. PSG dhewe ayo. Ayo Amar hoax. Halo, ada. Parah. Aku ngintikan Dani. Parah Amar iku penyebar hoax. Sopo Mar? Halo kena rere. Kan enggak salsan kan. Hoax. Masuk semua? Baru 16. Kekasih bayang. Muridnya berapa, Pak? Kenapa? Hanya sih 20. Enggak tahu. 24 kan? Iya. 9. Ada tambahan, Pak? Ada tambahan. Ini enggak ketok itu apa? Ada tambahan enggak? Karena aku sih ganteng, jadi nggak mau bu. Apa ini Hanza? Rene mendaf. Gak di Ini Rene mikirnya di profil yo. Zidan nggak ada Zidan. apa? Ning chat, bukan chat. Ah. Nak chat di. Jenengmu chat. Participants. Namanya apa sopo? Lambang SMS sih lo, bukan terus potential. PJ multimedia. Ada tambahan. Pajak multimedia. Gak bisa join Pak tulisannya. Waduh. Sering di par. Chat terus di. Terus jenengmu kita nih. Terus name. Lagi saya Bel. Halo. Halo. Siap. Saya unmute dulu semuanya sebentar. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Suara saya dengar ya? Halo. Mic-nya sama Bapak dimatiin. Iya, iya. Lupa. Suruh matikan malah disapa ya. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak semua, lama kita tidak berjumpa di dunia nyata maupun di dunia maya. Kali ini kita sudah masuk pada tahun ajaran baru, tahun 2020-2021. Tidak terasa kita sudah masuk di kelas 11 ya. Di kelas 11 ini makin tua. Atau kelas 2 kita nanti akan melaksanakan apa yang dinamakan dengan PSG atau prakerin atau PKL, tapi masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk itu ada beberapa informasi yang perlu nanti saya sampaikan. Yang pertama mengenai kebijakan untuk praktek selama masa pandemi. Kemudian nanti saya sambung dengan penyampaian materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan. Oke, langsung saja. Untuk kelas 11 ini nanti, anak-anak kalian akan melaksanakan praktek itu sebanyak 2 hari. Prakteknya 2 hari. Kalau sesuai jadwal nanti hari Senin sama hari Jumat. Untuk kelas 11 ya. Mata pelajaran. Itu ke sekolah, Pak? Oke, nanti saya jelaskan. Kemudian untuk Alhamdulillah. prakteknya akan dilaksanakan secara tatap muka. Tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan anak-anak. Jadi kalian nanti menyediakan masker, kemudian alat pelindung diri, face shield, kemudian sanitizer. Ya. Untuk sistem prakteknya seperti apa? Sama seperti kakak kelas kalian dulu. Jadi siswanya akan kita bagi dalam 2 gelombang. Jadi gelombang 1 atau gelombang yang pagi itu nanti absen besar, yang siang itu nanti absen kecil. Bergantian. Jadi tiap minggu nanti berganti
absen kecil yang pagi, kemudian absen besarnya siang. Dibalik minggu depannya, absen besar yang pagi, absen kecilnya siang. Begitu seterusnya ya. Jadi semua pernah dapat pagi, semua akan pernah dapat siang. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk pelajaran praktek dulu anak-anak, karena memang untuk SMK ini menitik beratkan pada proses praktek. Nah, kapan mulai aktifnya? Aktifnya mulai minggu depan. Ya. Minggu depan ya. Bagian kelompoknya nanti saya bagi menjadi dua kelompok. Jadi absen 1 sampai 24. Absen 1 sampai 24 nanti itu masuk absen kecil. Mulai Ahmad Zidan sampai pada Bintang Abdillah. Itu masuk absen kecil. Kemudian absen besar itu mulai Rediansah sampai Jitrin Tausan. Paham ya? Jadi 24 siswa itu dibagi dua kelompok, absen kecil sama absen besar. Saya sebut begitu. Itu absen berapa ya? Jadi nanti kalian cek, saya bagi nanti jadwalnya saya share di grup juga. Oh, kemudian oke, untuk Pak. mata pelajarannya di kelas 11 ini ada namanya desain grafis percetakan. Ada juga nanti mata pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk desain grafis percetakan nanti yang ngajar adalah saya, termasuk nanti untuk PKK prakteknya. Sedangkan untuk animasi 2 dimensi dan 3 dimensi nanti akan diajar oleh Bapak Furkon. Kemudian nanti untuk yang PKK teori atau produk kreatif kewirausahaan teori nanti akan diajar oleh Ibu Lili Ilya Isnani. Ya, untuk kelas 11. Jadi prakteknya nanti 2 hari, ditambah teori produktif nanti sekitar 2 hari juga. Seperti itu. Itu gambaran untuk pembelajaran mata pelajaran produktif selama masa pandemi ini. Kemudian anak-anak, untuk PSG, ini masih belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Jadi sementara ini kalian efektifnya adalah pembelajaran secara daring. Seperti itu. Sambil nanti kita menunggu, saya nanti akan minta kalian mengisi sebuah kuesioner tentang evaluasi KBM tahun lalu, dan juga nanti harapan-harapan apa yang ingin kalian capai di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Seperti itu. Bisa dipahami untuk informasi yang saya sampaikan tadi? Bisa. Saya lanjut ya. Bisa, Pak, bisa. Pakai baju sekolah, Pak, prakteknya, Pak. Prakteknya di sekolah nanti. Jadi anak-anak nanti Ya pakai baju sekolah. Ya, untuk pakaiannya pakai baju bebas rapi bersepatu. Bebas rapi bersepatu. Ya. Bebas artinya bukan berarti terus bebas sebebas-bebasnya, tapi yang santun ya, pakai berkerah. Jangan kaos loh ya. Pakai baju yang berkerah atau hem boleh. Aduh, aku nggak Celana ada. panjang dan bersepatu. Ojo sandalan, sandalan nggak boleh nanti. Terus Itu, Pak, aku nggak pakai, Pak, aku nggak ada baju ada kerannya, Pak. Semua kaos baju gua. terus yang ini, yang ada kerah. Tak tukur aja. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke. Untuk Kenapa nggak baju praktek? Iya, Pak, kenapa nggak baju praktek? semester ke lalu, saya pernah janji sama kalian akan ngasih reward bagi kalian yang memiliki nilai produktif yang terbaik. Nanti akan saya share siapa saja yang berhak untuk dapat hadiah itu. Dan juga nanti saya minta kalian mengisi kuesioner. Kuesioner itu untuk evaluasi pembelajaran selama setahun kemarin, apa yang kalian rasakan, yang kurang apa, nanti mohon masukannya. Akan saya berikan reward lagi bagi kalian yang telah mengisi. Yang beruntung nanti saya ambil 3 orang, saya kasih hadiah pulsa masing-masing 10.000. Alhamdulillah, bisa buat top up. Gila. Jadi tolong nanti saya kasih link kuesionernya diisi, saya undi,
Ada yang saya ambil tercepat 1 orang dan saya ambil 2 orang yang beruntung. Nanti saya undi. Untuk 3 orang khusus yang di kuesioner. Seperti itu. Nggak yakin. Lanjut ya. Siap. Ya, oke. Siap. Sekarang saya masuk pada materi kita pada pagi hari ini mengenai desain grafis percetakan anak-anak. Di mata pelajaran ini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat desain, membuat kemasan desain, kemudian membuat produk dari hasil desain yang telah kita buat. Misalkan kita membuat sebuah pin, kita membuat mug, membuat kartu nama, kemudian membuat ID card, membuat poster, dan sebagainya. Masih banyak lagi di desain grafis percetakan ini. Nah, kemudian nanti dari situ anak-anak harus membuat laporannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk blog. Buku besar. Kalau di kelas dulu kalian mengerjakannya di buku besar. Di kelas 11 ini kalian buatnya di blog kalian. Nanti kalian diwajibkan untuk membuat blog. Jadi laporannya dalam bentuk ketikan di blog kalian. Ya, secara jadi bisa dibuka setiap waktu dan bisa dibaca oleh orang lain. Laporannya nanti bentuk capturean, kemudian ada bentuk video, dan sebagainya. Sambil nanti kita kejar target di kelas 10 dulu yang belum tercapai. Misalkan banyak praktek yang kita nggak laksanakan karena ada COVID ini. Pandemi. Oke ya. Jadi harapan saya itu untuk pembelajaran BPP tahun ini bisa dipahami nggih? Ya. Oke. Sekarang saya masuk pada materi DGP yaitu materinya namanya nirmana. Saya akan share screen dulu. Kelihatan gambar di kalian nggih? Sebelum itu nanti anak-anak saya mohon kalian untuk join di classroom saya. Kelas kodenya MAZW4EW. Tadi sudah saya share di grup. Tolong nanti kalian join ya, karena saya lihat belum banyak yang join. Ini baru. Ya, siap. Nanti saja tapi nggak sekarang. Ya, siap. Nanti coret-coret lah, ganteng. Coba ya. Cuma dihapus dulu itu, nak. Ngawur ada. Laknat diri. Anak, kalian pernah dengar nggak kata nirmana? Belum. Lupa Pak, gimana Pak? Lupa. Kalau kata nirkabel pernah dengar nggak? Nirkab. Nirkabel itu Narnia, Pak. Narnia bukan. Nir itu artinya tidak. Kalau kalian pernah dengar kata nirkabel, itu nir itu tidak, kabel itu berarti kabel, berarti tidak terhubung secara kabel atau wireless. Nah, kalau nirmana itu adalah nir itu berarti tidak, mana itu artinya Itu mana berasal dari hero. bahasa Sanskerta yang berarti tidak berbentuk atau tidak berwujud. Ini ya, ada penjelasannya nanti, mohon dibaca. Ya, Pak. Nirmana itu gambarnya seperti ini, anak. Kalau kita oke ya, maka di tampilan Google kalian akan muncul gambar-gambar seperti ini. Ini dinamakan dengan nirmana. Walah. Kalian sering lihat, cuma nggak tahu ini apa namanya apa. Oke, nirmana sendiri itu dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Atau kata lainnya dwimatra. Dwi itu dua. Kalau tri? 3. Kalau Eka? Temanku. 1. Eka 1, Dwi 2, Tri 3, catur? 4. Catur itu 4. Kalau 5? Panca, betul. Jadi itu adalah bahasa Sanskerta, anak-anak.
Kalau duwi, ada kata duwi, ono sing jenis duwi gak nang kelas MM iki? Dewi Kotel. Biasanya Ada. dua. Nek ono sing jenenge Tri berarti anak nomor 3. Nek jenenge Eka itu anak nomor 1. Ya nanti lah udah nulis. Seperti itu ya. Saya jelaskan dulu. Ya, enggak. Nirmana Tapi kan, Dwimatra atau nirmana 2 dimensi itu memiliki 2 nanti kan ini dimensi, yaitu panjang dan Gimana caranya nulis video? hanya Salonan sepal. hanya bisa dilihat secara panjang dan lebar. Berbeda kalau nirmana 3 dimensi, itu memiliki panjang, lebar, dan Tinggi. seperti ini. Dia memiliki ruang. Uang. Ya, seperti ini, membentuk ruang. Tapi kalau yang 2 dimensi hanya bangun datar. Dibedakan ya untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Oke, Ya. sekarang saya masuk kepada unsur atau Elemen. elemen, yaitu yang membentuk nirmana itu sendiri. Kurang lebih ada 8, sama seperti kalau di kelas 10 dulu kita belajar mengenai elemen desain grafis anak-anak. Yang membentuk sebuah gambar itu adalah, yang pertama adalah apa anak-anak? Titik. Titik. Jadi dari titik, beberapa titik digabungkan menjadi apa? Garis. Garis. Dari garis disambung-sambung menjadi Bidang. bidang. Dari bidang digabung-gabung menjadi Volume. kolom, betul. Atau gempal istilahnya kalau jadi titik itu Berarti satuan terkecilnya. Kemudian membentuk garis, dari garis membentuk bidang atau bangun. Dari bangun dibentuk lagi menjadi kolom atau bangun ruang atau gempal istilahnya. Setelah itu nanti ada ruang, maksudnya di sini ada ruang kosong. Kemudian Iya. ruang atau value, tekstur ini polanya. Kemudian yang terakhir adalah warna. Oke, sekarang saya tanya kepada kalian anak-anak. Saya ambil contoh satu. Kira-kira unsur apa ini yang saya klik ini? Garis. Ruang. Ruang, Bidang. bidang, Warna. warna, gelap terang. Ya enggak? Gelap terang. Ya. Iya. Oke. Sekarang saya ambil contoh lagi. Ini anak-anak. Apa aja? Ayo. Warna. Bidang. Ruang, Ruang. garis. garis, Volume. volume enggak ada. Mana ya? Nggak ada volume. Tekstur. Warna. Sudah ya. Garis. Garis. Nah, iya. Lanjut. Saya kasih contoh lagi. Itu Pak, yang segitiga. Illuminatus. Nanti kamu. Lah, kalau yang ini. Volume. Itu. Volume. Udah itu volume. Volume. Kempal. Ruang. Nah, gempal. Terus. Titik ada nggak di situ titik? Titik. Titik enggak ada ya. Garis. Garis ada. Warna ada. Gelap terang ada. Terakhir saya kasih contoh satu lagi. Enggak lah. Ini anak-anak. Yang sulit. Ruang. Aduh, titik. Titik. Jawab. Titik. Warna. Belum. Polu. Gelap terang. Enggak ada ini di sini. Oh, volume nggak ada. Gelap terang. Volume itu buat 3D tak, Pak? Hah? Gelap terang. Gelap terang, Bu. Terang. Sama tidak volume gak 3D gue. Pokoknya Ini Volume. ada ya, titik ada, bidang ada, gelap terang gelap ada, terang. Gelap terang. kosong ada, ruang juga ada. Iya. Oke, saya lanjut anak-anak. Kemudian selain elemen, ada juga namanya prinsip. Insya Allah dulu kita sudah mengenal prinsip-prinsip desain grafis. Ada namanya keseimbangan, kesatuan, penekanan, irama, proporsi, kontras. Ini apa itu? Oke, saya kasih contoh satu ini dulu ya. Kira-kira irama prinsipnya apa ini?
Hipnotis. Gelombang. Seimbang. Keselarasan. Irama. Ini irama. Oh iya. Salah kabeh. Kenapa? Bentuknya hampir sama. Ya. Berbeda kalau seperti ini. Saya kasih contoh lagi. Kalau ini, kira-kira apa? Pak yang itu, Pak. Yang bawahnya itu, Pak. Halusinasi. Tes rabun. Buta warna. Kalau ini? Kayak buta warna. Hotel. Kira-kira apa? Warna. Mana, Pak? Ini bisa irama, juga bisa kesatuan. Karena apa? Ada banyak warna di situ. Warna. Harmoni ya. Saya kasih contoh lagi. Kalau ini apa, Nana? Ada yang tahu? Waduh, sulit. Irama. Blok. Ini kalau disebut irama, enggak, karena apa? Dia ada ukuran beda-beda. kecil, ada yang besar. Ya. Ini namanya adalah proporsi atau skala. Masuk yang proporsi. Karena apa? Di situ ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil. Di situ ada yang kotaknya persegi panjang, ada yang persegi, gitu ya. Iya. Saya kasih contoh lagi, apalagi nanti keseimbangan. Saya kasih contoh yang keseimbangan sekarang. Keseimbangan itu misalkan contohnya kalau gambarnya sama besar, sama kecil. Itu, Pak. Sebentar, Kak, carikan dulu. Nirma 2D sama dengan tanda tanya. Tapi kelihatan ya ini, Mas ya, gambar saya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, nggak kelihatan. Kurangin main MF, oke? Apa, Rek? Gue beli, Pak. Pak. Nah, ini termasuk keseimbangan nggak? Mana, Pak? Keseimbangan, iya. Keseimbangan. Karena antara kanan dan kirinya sama ya? Sama. Titik-titik. Atas bawah juga sama. Nah, ini kira-kira apa? Irama. Bukan keseimbangan. Apa, ayo? Apa mau skala? Proporsi atau skala? Proporsi. Ya. Sempol tahu. Kalau yang ini anak-anak. Mana, Pak? Nge-lag, Pak. Lihat. Aku ndai. Irama. Proporsi. Bisa irama, bisa proporsi, bisa kesatuan. Kalau di situ ada beberapa objek dan itu memiliki pembedaan, maka ini termasuk kesatuan. Saya kasih contoh yang terakhir. Terakhir dari yang pertama. Nah, ada namanya juga prinsipnya itu empasis atau penekanan. Contohnya adalah pada gambar ini, anak-anak. Nah, ini. Jika ada gambar yang hampir sama, tapi di situ ada satu yang beda, itu disebut dengan penekanan. Kenapa? Di situ dia membedakan dengan yang lain. Gitu ya. Jadi penekanannya adalah di gambar lingkaran warna merah. Warna merah, betul. Itu namanya prinsip penekanan. Selain itu juga ada kontras, kesederhanaan, dan ini jarang, lebih banyak itu nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian apa ya? Ini anak-anak, untuk kalian nanti saya tugaskan untuk membuat gambar mana. Contohnya bisa ambil di Google. Tapi nanti kamu jelaskan itu masuk di prinsip desain apa? Desain keseimbangan atau kesatuan atau proporsi. Kamu jelaskan ya. Jadi bikin gambar sebanyak 2. Setelah itu difoto. Habis difoto, dikirim di Google Classroom. Seperti itu. Oke. Kira-kira keberatan enggak bikin gambar bisa, Pak? Insya Allah enggak, Pak. Ya. Insya Allah enggak.
Bisa tadi, woi. Sendiri tak, Pak? Gambarnya milih sendiri, Pak? Gambarnya milih sendiri. Gambarnya milih sendiri. Tapi harus beda anak-anak ya. Harus satu prinsip menerapkan keseimbangan satu. Satunya harus yang lain. Ya. Itu ya. Mikir Yogi ya SMR. Berisik, Rek. Oke. Yogi, jadi Yogi. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya lagi. Kira-kira yang gambar ini prinsip apa, anak-anak? Keseimbangan. Keseimbangan ini. Proporsi. Kalah. Keseimbangan. Yang ini? Keseimbangan. Keseimbangan. Yang ini? Proporsi. Keseimbangan juga. Penekanan. Jadi ini semua keseimbangan anak-anak. Tapi bedanya yang ini keseimbangan simetris, yang ini asimetris. Maksudnya bagaimana? Simetris itu sama besar. Ya. Kalau yang asimetris itu ada yang berat samping, jadi tidak sama, tapi tetap seimbang. Gitu ya. Bedanya di situ ya. Kalau simetri itu seperti gapura, kanan dan kirinya sama, atau atas dan bawahnya sama. Tapi kalau asimetris berat sebelah, sama tapi berat sebelah. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, sambil saya cek di Google Classroom saya masih ada 14 siswa yang sudah join. Jadi tolong nanti anak-anak kalian segera join untuk bisa mengerjakan tugas dari saya. Kurang lebih itu, mungkin ada pertanyaan anak-anak sebelum saya akhiri. Lagi ini. Sendiri di PC. Silakan dicek di grup ya. Nanya sendiri di PC. Oh ya, boleh. Yap. Belum itu saya ingin nyapa ini. Veno, apa kabar Veno? Nggak pernah kelihatan. Veno, Arnes, apa kabar Arnes? Baik ya. Baik. Kemudian Nova. Alhamdulillah baik. Kelihatan. Baik. Davi siapa ini? Ada Hamzah enggak ini di sini? Hamzah, apa kabar Hamzah? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Kemas, apa kabar Kemas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya udah, saya doakan kalian sehat-sehat semua. Amin. Amin. Pak juga, Pak. Ya, Semoga tetap sehat, semangat. Pak. Sampai ketemu minggu depan di sekolah. Oke? Alhamdulillah. Oke. Sekolah. Itu aja ya, anak-anak ya. Alhamdulillah. Terima kasih telah mengikuti kegiatan daring pada pagi hari ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tidur. Ngepus. Silakan. Pak, nanti tanya gambar ya, Pak? Kenapa? Tanya gambar ini gambar apa gitu? Iya, dijelaskan. Saya kurang paham. Prinsipnya apa? Tadi kan ada gambar bentuk irama. Cuma prinsipnya tuh, Pak. Prinsipnya aja, sama gambarnya juga ya. Digambar. Pak, itu gambarnya bikin diri atau nyari Google, Pak? Dibuat aja loh, Pak. Kenapa? Itu gambarnya cari Google atau bikin sendiri? Boleh gambar sendiri, boleh cari di Google. Tapi harus tahu prinsipnya gitu, Pak. Harus tahu prinsipnya apa. Oke, siap Google aja gitu. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Semangat ya. Oke. Pak. Saya izin lift dulu ya. Ya, Pak. Pak, ngepus apa? Rame.